Selamat malam saudara-saudara yang terkasih Jemaat GKJ Logandeng dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dengan channel YouTube-nya GKJ Logandeng. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengadakan renungan penutup masa Paskah tahun 2020. Pada malam hari ini saya ditemani beliau Pendeta Yesua Ginarit. Selamat malam Pak Yesua Ginarit. Selamat malam Pak Moko. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik, luar biasa, penuh kesehatan, diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya Pak Moko sendiri? Puji Tuhan, saya juga dalam kondisi yang sehat. Keluarga di rumah juga baik-baik. Puji Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara dalam kehidupan saya. Semoga jemaat GKJ Logandeng yang ada di rumah juga dalam keadaan yang sehat-sehat, dalam keadaan yang bersukacita. Amin. Dan selalu dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengawali renungan kita pada malam hari ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa pembuka. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kehidupan kami penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita. Semua itu hanya karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata hati kami satu persatu, sehingga firman-Mu yang akan kami terima pada malam hari ini akan selalu menjadi penuntun dalam langkah kehidupan yang akan kami lewati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, berserah diri, memohon serta mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan penutup masa Paskah tahun 2020 akan kita landasi dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 20. Injil Yohanes 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Untuk ayat yang pertama sampai yang ke-10 nanti saya yang membacakan firman Tuhan. Kemudian untuk ayat yang 11 sampai 18 nanti Pendeta Yesua Ginarit dilanjutkan untuk masuk dalam renungannya. Begitu Pendeta Yesua ya? Pak Moko. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah,
Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-18, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini seperti yang sudah disampaikan di awal oleh Bapak Moko pada waktu yang tadi, bahwa pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang dimana tadi sudah disampaikan dari bacaan Yohanes 20 ayat yang ke-1 sampai yang ke-18. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan di dalam bacaan kita pada malam hari ini dengan tema jadi saksi kebangkitannya. Menawi wonten ing waosan Jawi dados saksi wungunipun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan atau pada saat ini kita bisa menggambarkan bagaimana rasanya ketika seseorang itu menjadi saksi. Ketika seseorang itu menjadi saksi, pasti hal yang harus diketahui oleh seseorang itu adalah bagaimana seseorang itu harus bisa menyampaikan kebenaran, menyampaikan sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar-benar dialaminya. Karena kalau tidak bisa menyampaikan dengan benar, tidak bisa menyampaikan apa yang dialaminya, maka seseorang itu akan dianggap sebagai saksi palsu karena yang disampaikan tidak penuh dengan kebenaran. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika seseorang itu akan menjadi saksi. Nah, begitu ya Pak Moko, ketika menjadi saksi, ketika ada suatu peristiwa, ada suatu kecelakaan seperti itu, seseorang itu seakan-akan lebih baik, wah saya tak menghindar saja daripada saya menjadi saksi, daripada saya repot. Seakan-akan itu menjadi saksi itu repot dan akan menyusahkan dirinya sendiri.
Nah, begitu juga yang dialami oleh Maria Magdalena pada waktu itu. Maria Magdalena pada waktu itu ketika akan pergi ke kubur Yesus pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, yang tadi sudah diceritakan di Alkitab di Yohanes 20, Maria Magdalena mendapati kubur Yesus kosong. Mendapati kubur Yesus tidak ada jenazah atau mayatnya Yesus. Maria di sini menjadi sangat sedih. Maria di sini menjadi sangat bingung. Apa yang terjadi? Nah, waktu itu ketika Maria penuh dengan rasa kesedihan, dengan menangis, Maria lalu disapa oleh seseorang. Pada waktu itu Maria belum tahu kalau yang menyapa itu adalah Yesus. Nah, ketika Maria itu dipanggil Maria oleh seseorang tersebut yang sebenarnya beliau adalah Yesus, maka Maria Magdalena ini menjadi sadar yang memanggilnya adalah Yesus sendiri. Nah, oleh waktu itu, oleh sebab itu, Maria menjadi merasa sukacita, merasa senang. Tetapi pada waktu itu, Yesus menugaskan, Yesus menginginkan supaya peristiwa ini juga disampaikan kepada saudara-saudaranya atau kepada murid-murid yang lain. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ini Pak Moko. Apa persoalannya? Persoalannya adalah waktu itu. Waktu itu di dalam adat istiadat Yahudi itu dikenal namanya sistem patriarki atau istilahnya yang menonjol itu adalah yang kelaki-lakiannya, tuh laki-lakiannya. Jadi setiap orang yang bersaksi atau setiap orang yang akan menyampaikan sesuatu, jika yang menyampaikan sesuatu itu adalah wanita, maka wanita itu tidak akan dianggap menawi basa Jawinipun menika dipun kiwakaken mekaten. Disingkirkan atau tidak dianggap. Apa yang dikatakan oleh si wanita atau perempuan tadi itu akan dianulir atau tidak akan diperhatikan begitu. Bisa jadi seperti itu, dianggap seperti itu. Seperti itu. Karena pada waktu itu yang saksi yang benar-benar itu adalah dari pihak laki-laki. Nah, waktu itu adalah dilema bagi Maria pada waktu itu. Tetapi melalui rasa sukacitanya, dilema tadi itu dikalahkan dengan berlari. Maria Magdalena menemui murid-murid yang lain sehingga menceritakan bahwa oh, Tuhan Yesus bangkit. Yesus bangkit. Nah, pada waktu itu pun banyak murid-muridnya itu yang laki-laki tidak percaya. Wah, apa benar toh? Karena memang masih pada waktu berpikiran yang disampaikan oleh Maria Magdalena ini apakah suatu kebenaran, apakah hanya sekedar palsu saja seperti itu. Nah, lalu di sini Petrus mempunyai berkeinginan langsung pergi ke kubur Yesus. Nah, yang menjadi persoalan atau yang menjadi titik beratnya adalah kenapa ketika saksi pada waktu di zamannya Yesus itu adalah laki-laki, kenapa Yesus itu pertama kali itu menemui wanita? Kenapa menemui seorang perempuan pada waktu itu? Ternyata ada maksud dan tujuannya. Yesus menemui wanita sebagai saksi yang pertama kebangkitannya itu supaya mematahkan paradigma, mematahkan pemikiran-pemikiran pada waktu itu bahwa di saat itu sebenarnya wanita pun itu juga berperan. Wanita pun itu juga mempunyai peran penting. Tidak boleh disepelekan, tidak boleh menawi basa Jawanipun dikiwake mekaten. Tidak boleh dianggap saksi yang tidak penting seperti itu. Nah, hal yang seperti inilah ingin disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, melalui kebangkitan tersebut kita mengetahui ketika seseorang itu menjadi saksi, yang menjadi tanggung jawab di dalam dirinya adalah bagaimana dia menceritakan, bagaimana dia merasakan, bagaimana dia melihat, mendengar untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita pada saat ini merasakan bahwa Yesus yang sudah bangkit,
Yesus yang sudah mengalahkan maut, yang sudah bangkit dari kuburnya, sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Yesus di sini itu memberikan kekuatan. Kekuatan seperti apa? Kekuatan yang dimana pada waktu Maria Magdalena yang menunggu atau terkejut melihat gua kuburnya Yesus kosong, yang pada waktu menangis, sedih, kecewa, putus asa, dia mempunyai pengharapan lagi, dia mempunyai semangat lagi, bahkan dia mempunyai keberanian, Pak Moko, mempunyai keberanian dalam arti menyampaikan kepada saudara-saudaranya, teman-temannya, para muridnya. Mungkin kita melihat bahwa yang pada waktu itu wanita yang dianggap dipinggirkan ketika akan menyampaikan sesuatu pasti akan merasakan takut, merasakan ragu-ragu. Tetapi tidak bagi Maria Magdalena menyampaikan sesuatu dengan penuh keberanian dan tekad. Nah, oleh sebab itu saksi inilah yang disampaikan, kesaksian inilah yang disampaikan Maria Magdalena kepada murid-muridnya. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai para penderek-ipun Gusti, sebagai jemaat Tuhan, saya, Bapak Ibu Saudara, Bapak Moko, ketika kita juga merasakan kasih karunia Tuhan, ketika kita merasakan kebangkitan Tuhan yang menghidupkan, yang mensukacitakan, yang memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan tekad, itu bagaimana kita akan menyampaikan atau akan memberikan contoh atau membagikan kepada sesama. Nah, itulah yang menjadi tugas besar bagi saya, Bapak Moko, kita semua. Ketika Bapak Ibu Saudara itu merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, seperti yang dirasakan Maria Magdalena, yang ketika sedih diubah menjadi sukacita, yang ketika menangis itu diubah menjadi kegembiraan, yang ketika takut diubah menjadi keberanian. Itulah kesaksian kita yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Bukan malah ketika kita mendapat keberanian tersebut, kita malah menyembunyikan untuk diri kita sendiri. Tetapi kita memberitahukan bahwa ada kuasa Tuhan yang membuat kita itu berani, membuat kita itu merasakan sukacita, merasakan kegembiraan. Nah, oleh sebab itu kita bisa merasakan kehidupan kita pada saat ini. Apalagi yang kita rasakan ya Pak Moko, bahwa pada saat ini kita mengalami yang namanya suatu peristiwa wabah, ya, wabah yang dialami dunia, bahkan di Indonesia. Itu wabahnya apa, Pak Moko? Virus corona. Wah, virus corona, COVID-19. Membuat seolah-olah dunia ini menjadi kacau luar biasa. Kacau luar biasa, menjadi semuanya berdampak. Dan ketika semuanya berdampak, pastinya ada rasa apa? Kalau ada berdampak ketika suasana itu di dalam wabah corona tersebut, ada suasana apa saja Pak Moko? Ketakutan, kekhawatiran. Ya, semacam kehilangan pengharapan. Pengharapan. Nah, suasana yang kita alami itu juga dirasakan oleh pada murid-murid pada waktu itu. Tetapi kita yakin dan percaya Bapak Moko bahwa melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita juga dimampukan, dikuatkan, diberi pengharapan ketika di dalam kesedihan, ketika di dalam keputusasaan, ketika dalam ketakutan, kita akan diubahkan melalui kebangkitan tersebut. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu akan menguatkan kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Walaupun kita tahu bahwa wabah corona COVID-19 itu
masih ada di saat ini. Kan kita tidak tahu ya Pak Moko, berhentinya kapan, berakhirnya kapan. Tapi kita mempunyai pengharapan, betul ya Pak Moko ya. Kita mempunyai pengharapan bahwa pengharapan itu akan membuat kekuatan kepada kita, dan pengharapan itu kita harus sandarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri perenungan kita pada malam hari ini dengan kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Besar, Engkau yang telah bangkit di antara orang mati, yang memberikan kekuatan kepada para murid, begitu juga Engkau memberikan kekuatan kepada kami sebagai para pengikut-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa penyertaan dan bimbingan-Mu senantiasa mengalir terus di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa kehidupan kami yang penuh dengan halangan, penuh dengan tantangan, Engkau tidak menegakkan kami, Engkau tidak membiarkan kami sedikit pun, tetapi Engkau memberikan kekuatan pengharapan melalui kebangkitan-Mu. Dan kami yang merasakan kebangkitan-Mu, dapat kami rasakan pengharapan ini. Dan pengharapan itu pun juga akan kami bagikan kepada sesama kami. Sehingga ada rasa sukacita yang begitu besar yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Karena sukacita yang berasal daripada-Mu lah akan membawa rasa kegembiraan, pengharapan bagi kehidupan kami, terutama menghadapi kehidupan pada saat ini, terutama wabah corona. Kami tahu ya Tuhan bahwa wabah ini akan berlalu, dan kami yakin dan percaya Engkau juga akan senantiasa melindungi dan menyertai kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama untuk para pemimpin-pemimpin kami yang juga sedang berjuang untuk menyelesaikan permasalahan wabah corona ini. Begitu juga para dokter, perawat, aparat keamanan yang ada di garda depan. Engkau juga memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan perlindungan. Begitu juga kami ya Tuhan, sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang senantiasa mentaati apa yang disampaikan pemerintah supaya wabah ini cepat berlalu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau selalu senantiasa memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami. Begitu juga Engkau menyertai para hati Yuswo dan dalam keringgihan badannya, dalam keterbatasan jasmaninya, kami menyerahkan kehidupannya kepadamu. Walaupun dalam keterbatasan jasmani, Engkau tidak membiarkan, tetapi Engkau tak menguatkan di dalam iman percayanya kepada Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang dalam pembelajaran, walaupun di dalam melaksanakannya dilakukan di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga memberikan tanggung jawab yang besar kepada mereka, dengan mereka juga dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai pelajar dengan baik. Begitu juga orang tua yang senantiasa mendampingi dan menyertai Engkau memberikan kebijaksanaan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Kami hanya menyerahkan ya Tuhan, jemaat-Mu, saudara-saudara kami ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau sertai dan Engkau sembuhkan melalui pengobatan melalui dokter dan perawat. Begitu juga keluarga yang senantiasa mendampingi, Engkau memberikan kesabaran, memberikan kecukupan di dalam pendampingannya. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati di dalam kehidupan kami, di dalam melanjutkan kehidupan kami. Kami menyerahkan ke dalam kuasa tangan-Mu.
Tidak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga terdampak di dalam peristiwa pada saat ini. Kami hanya bisa menyerahkan dalam kuasa tangan-Mu, Kau berikan kekuatan pengharapan dan jalan keluar. Dan kami senantiasa menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam kuasa tangan. Dan semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita sudah kita dengarkan pada saat ini, dan waktu saya kembalikan kepada Pak Moko. Mari Pak Moko. Terima kasih Pendeta Yesua Ginarit atas renungan penutup masa Paskah tahun 2020 ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita terima pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua, menjadi berkat bagi saudara-saudara kita jemaat GKJ Lugandeng yang ada di rumah untuk tetap selalu bersandar sepenuhnya dalam pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, tapi sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan kitab ayat yang kedua sampai yang ke-6. Kita akan bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan agar wabah virus corona ini segera berakhir dan kehidupan umat manusia di seluruh dunia akan dipulihkan hanya oleh karena kasih karunia yang luar biasa kepada kita umat manusia. Mazmur 13 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin.